Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama kakak Fariha Nurul Izzah, kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau menjelaskan tentang pola lantai tari. Sebelumnya ada yang tahu nggak ya pola lantai tari itu apa? Nah, kalau belum tahu, izinkan kakak menjelaskan ya. Nah, pola lantai adalah formasi yang dilakukan dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Pernah lihat gak grup tari saman misalnya? Awalnya cuma berderet nih, tiba-tiba ada yang ke samping, ada yang samping kanan, ada yang ke samping kiri, ada yang ke depan. Nah, itu adalah pergeseran posisi saat menari ya. Tiba-tiba tanpa disadari dari penonton, penarinya udah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, seperti itu. Terus juga ada tari-tari lain, dan itu tuh pasti nggak diem aja kan, nggak diem di tempat seperti itu. Pasti ada pergerakannya gitu. Yang namanya menari pasti ada pergerakannya ya. Ya, pada slide selanjutnya itu ada fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama itu ada menciptakan kekompakan antar penari. Jadi perpindahan atau pergeseran dalam pola lantai itu menciptakan kekompakan antar penari. Jadi semakin terlihat gitu kekompakannya, diuji di sana seperti itu ya. Nah, yang kedua itu memperindah tarian. Jadi nggak mungkin kalau misalkan nari diem aja di situ gitu kayak patung, kan nggak mungkin ya, karena adanya pergerakan itu yang membuat indah tarian seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada membentuk komposisi pertunjukan. Ya, selanjutnya ada faktor pendukung tari. Pasti sering banget ya lihat penari daerah seperti itu ya. Nah, itu identik banget gak sih sama bergandengan gitu loh, sama apa coba, ada yang tahu? Nah, sama musik ya kan, pasti ada yang nari, ada musiknya seperti itu. Nah, nih ada pengertiannya dulu. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiring tari adalah gendang, tamborin, marakas, dan gamelan. Nah, itu adalah beberapa aja ya, karena banyak banget alat musik yang dimiliki bangsa kita seperti itu ya. Ya, selanjutnya ada pementasan tari. Nah, pastikan grup-grup atau orang-orang yang sudah berlatih itu akan dipentaskan, karena tidak mungkin udah latihan tapi ya diem aja seperti dipendam gitu saja. Pasti ada pementasannya. Nah, pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni atau tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pementasan. Nih, ada yang pertama itu gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Pastinya ya, kalau misalkan latihannya masih sering bolong-bolong, jarang latihan, pasti nanti grupnya tidak akan kompak saat menampilkan tarinya gitu ya. Tidak akan hafal dengan gerakannya. Nah, yang kedua itu ada kelengkapan tari harus dipersiapkan seperti kostum dan alat. Nah, biasanya grup-grup yang menari atau orang-orang yang menari ini pasti menggunakan kostum atau pakaian-pakaian adat yang digunakan ya sesuai tari daerahnya masing-masing. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan, yang pertama itu ada gerakan dan teknik menari, yang kedua ekspresi. Pastikan kalau orang menari itu gak diem aja mukanya, pasti ada ekspresinya seperti itu ya. Nah, di slide terakhir ini ada hadiah, yaitu tugas. Nah, kerjakan LKS halaman 72 bagian A di kantong tugas kelas masing-masing.